didaftarkan jadi wakil rakyat bukan untuk jadi eksekutif. Ternyata pemetaan di partai dia giring. Memang pintu masuknya ke legislatif, tapi malah dibawa ke eksekutif. Ada orang yang memilih karena partainya saja, diabaikan orangnya. Tapi kecenderungannya orang memilih karena ketokohan itu. Nah, begitu diakumulasi, tentu harapan stakeholder ini ada pada orang, bukan pada partai. Dengan mudah partai mengutak-atik aspirasi dari masyarakat tentang tokohnya. Karena masyarakat itu berpikir, saya pilih Anda hanya untuk legislatif, bukan eksekutif. Karena kalau eksekutif ada juga yang lebih cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita jumpa kembali dalam obrolan politik. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Dr. Rahmat Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, kita akan bincang hari ini. Kita sudah masuk tahapan pilkada, tahapan kampanye. Kita akan banyak berbincang terkait dengan seperti apa pandangan Pak Rahmat soal pilkada yang hari ini kita sudah masuk pada tahapan kampanye pilkada serentak, dan kita sudah beberapa hari terakhir ini kita sudah sama mengetahui. Dan hal terpenting juga kemarin di DPRD Sulsel sudah ada pelantikan, dan beberapa anggota DPRD terpilih, ada 9 orang itu memilih untuk mundur jadi anggota DPRD, tidak dilantik, dan memilih untuk bertarung di pilkada. Ada 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang menjadi incaran anggota DPRD terpilih. Nah, Pak Rahmat, pertama mungkin di pilkada serentak ini tinggal beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan sudah ada pemilihan. Nah, ini di masa-masa kampanye ini apa yang Pak Rahmat lihat dari situasi politik lokal khususnya di Sulawesi Selatan ini di 24 kabupaten kota? Ya. Baik, terima kasih Pak Arman. Jadi sejauh ini sebenarnya kita patut bersyukur karena relatif apa yang direncanakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU ya on the track, yang masih sesuai dengan rencana-rencana tahapan. Atau kalaupun ada yang bergeser, ya itu tetap sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Misalnya kemarin ada yang harus di pending, kemudian diberi kesempatan, dan itu tidak ada masalah. Memang relatif sebenarnya kalau masih masa-masa seperti ini itu hampir semua orang lagi disibukkan ya untuk, dan terutama sebenarnya yang mau pilkada ini disibukkan dengan para kandidat untuk mencari dukungan ya ke masyarakat, karena memang itu bagian penting. Nah, kita seperti tadi yang disampaikan, ada berapa anggota legislatif ya, caleg yang terpilih kemudian dilantik, bahkan ada yang belum dilantik ya, karena lebih pilih untuk ke kabupaten kota ya. Itu kita anggap itu satu strategi juga. Strategi karena begini, partai-partai sekarang betul-betul memikirkan bagaimana bisa menjaga, memperbanyak ya, mengambil simpati masyarakat lewat election ini, pemilihan ini. Entah itu pemilihan pemilihan legislatif ataupun kepala daerah itu sendiri ya. Hanya memang ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu untuk kepentingan partai politik, tentu semua anggota legislatif atau calon legislatif yang kemarin itu ya pasti dia anggota parpol ya. Artinya loyalitasnya tentu ke partai politik.
Iya. Sehingga partai politik sendiri berkepentingan untuk mengatur irama, mengatur ini jalannya apa namanya. Poin pentingnya kan untuk menang. Iya. Entah menang di eksekutif, legislatif atau di eksekutif itu sendiri. Iya. Sehingga ya seperti kayak game-game permainan catur begitu. Artinya kan kemarin ini sudah selesai pileg, pemilu legislatif dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, mungkin partai melihat bahwa mereka yang terpilih ini punya dukungan suara banyak. Ya. Nah, ini nanti akan ada pilkada. Bagaimana dukungan itu tetap ke partai politik yang bersangkutan. Artinya kan nanti akan kalau pergantian tetap anggota partainya kan yang ke DPR, ke DPRD. Betul. Jadi tetap anggota partai yang ini diambil dari nomor selanjutnya. Tapi ini kan sebenarnya jadi kalau kita melihat dulu kepentingan partai, memang partai itu melihat banyak hal. Iya. Sedangkan anggota itu sendiri di sini mau dilihat apakah memang loyalitasnya atau apakah dia bawa diri sendiri atau memang diakui bahwa keberadaannya terpilihnya itu memang kontribusi dari partai itu sendiri, sehingga tidak banyak yang mempersoalkan dari anggota anggota caleg itu sendiri yang terpilih kemudian dia ke daerah ikut pilkada, konsekuensinya keluar tidak lanjut dilantik. Nah, konsekuensinya itu sehingga dari sisi lain, kalau itu tadi sisi yang ini kita bisa maklum, tapi dari sisi lain bahwa mereka itu sebenarnya kan dipilih oleh rakyat. Iya. Bagaimana? Dan meninggalkan pilihan masyarakat konstituennya. Bagaimanapun juga masyarakat itu pada saat memilih dia tidak lihat bukan cuma partai itu yang dilihat, memang dilihat personnya, ketokohannya. Jadi bayangkan kalau misalnya dia memilih orang nama, karena kan ada orang yang memilih karena partainya saja, dia abaikan orangnya. Tapi kecenderungannya orang memilih karena ketokohan itu. Nah, begitu diakumulasi, tentu harapan stakeholder ini ada pada orang, bukan pada partai. Bukan pada partai. Begitu nanti wakil rakyat? Itu berarti bisa saja ini sebenarnya kalkulasi ini berpotensi menjadi presiden buruk kelak di kemudian hari bagi konstituen. Kenapa? Karena tentu kalau dari misinya partai memang bisa terakomodir. Tetapi kalau personal membawakan aspirasi konstituen itu belum tentu sama persis. Begitu orang berbeda pasti belum tentu juga dia ini, karena sehingga coba bayangkan kalau dia pilih si A, kemudian begitu dia harapannya sudah terpilih kemudian tinggal dilantik, mana si A ini ternyata diganti sama si B. Si B ini belum tentu perhatikan konstituen yang memilih. Nah, itu juga perlu untuk saat sekarang ini paling banter yang bisa dilakukan itu partai bisa menjadi jembatan untuk itu menjelaskan. Karena kalau tidak itu berpotensi menjadi presiden buruk. Di mana presiden buruknya bahwa dengan mudah partai mengutak-atik aspirasi dari masyarakat tentang tokohnya. Ataukah mungkin memang di internal partai kurang kader, Pak Rahmat? Sehingga melihat dari hasil perolehan suara pemilu legislatif DPRD kemarin, ini saja yang kita majukan. Itu bisa jadi bacaannya seperti itu, Pak Hermannya, karena untuk kondisi tertentu juga bisa dikesankan bahwa partai ini tumpuan harapannya pada person. Begitu terpilih, padahal ini kan orang sebenarnya personal seseorang itu diharapkan menjadi wakil rakyat. Misalnya begini, dia diharapkan jadi wakil rakyat bukan untuk jadi eksekutif. Ternyata pemetaan di partai dia giring. Memang pintu masuknya ke legislatif, tapi malah dibawa ke eksekutif. Jadi itu satu juga itu trik-trik yang dilakukan oleh partai yang tidak itu harus diuji kebenarannya itu asas manfaatnya itu. Karena berbeda fashionnya orang
Ada memang orang yang cocok menjadi eksekutif. Anggota DPRD ada yang cocok. Legislatif. Iya. Dan itu dibaca oleh masyarakat. Oh, hebat ini. Dia selalu membawa, tapi dia hebatnya untuk fashion legislatif. Iya. Rakyat tidak pernah berpikir kalau mau ke eksekutif, wah tunggu dulu, mestinya dari awal kita kan itu ada. Sehingga sebenarnya edukasi semacam kontrak politik antara konstituen dengan di situ calon caleg kemarin ya. Di situ sebenarnya mesti ada kontrak edukasi ini juga. Misalnya gini, saya pilih ini tapi dengan catatan dia wakil rakyat ya, tidak boleh dan itu bisa saja terjadi, katakan ini 8 atau 9 yang tidak jadi dilantik ke ini kan. Bisa jadi itu ada cara masyarakat untuk memberikan pelajaran pada yang bukan tidak mungkin, karena begini kan. Berarti belum menutup kemungkinan mereka akan terpilih jadi bupati dan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan karena masyarakat itu berpikir saya pilih Anda hanya untuk legislatif, bukan eksekutif. Karena kalau eksekutif ada juga yang lebih cocok. Kan bukan begitu kalkulasi masyarakat ya. Jadi sehingga tapi ini sebenarnya di partai kita berharap ya kan ada bapilunya masing-masing, ada yang menganalisis betul itu. Untuk sementara belum bisa digeneralisir itu mana yang sukses mana yang tidak. Tapi ada semacam test case ini yang dilakukan oleh partai politik karena dianggap ini tiket ini meyakinkan ini kalau dia sudah punya massa konstituen ini dan dia terpilih, wah ini peluang ini dari bawa ke eksekutif lewat, padahal itu tidak semudah itu. Harapannya sebenarnya memang itu akan terpilih. Kenapa? Karena terbukti. Makanya kan ada partai itu dia katakan begini, kalau memang mau maju di pilkada, tes dulu di legislatif. Supaya ketahuan signifikan suaranya atau tidak. Dia lupa bahwa masyarakat juga punya kalkulasi. Kalkulasi masyarakat itu misalnya begini, oh ini Pak Herman bagus sekali nih. Oh iya memang dia bagus sekali. Oh karena anggota DPRD dia wakil kita ini. Ayo DPRD. Memang di situ passionnya. Tapi kalau misalnya bilang, tunggu dulu, Pak Herman mau jadi bupati nanti nih. Tunggu dulu, ada calon yang lebih bagus. Dia lebih cocok untuk eksekutif. Sehingga itu yang dimaksud tidak mudah kita berpikir normatif bahwa karena suaranya signifikan maka dibawa langsung ke eksekutif, ke pemilihan legislatif. Nah ini Pak Rahma ini kan ada 9 orang ini. Kalau misalnya kalkulasinya partai politik untuk kemudian memilih anggota-anggota DPRD yang sudah terpilih ini dimajukan ke pilkada. Selama ini kan kita dengar bahwa ketika mau jadi bupati, wakil bupati harus ada tiket semacam duit yang kayak mahar-mahar itu. Apakah ini tidak ada mahar, Pak? Kalau misalnya ini betul-betul menjadi analisa partai politik bahwa kader saya ini yang sudah terpilih, dia akan terpilih kembali pada saat dicalonkan di pilkada. Ada yang pakai itu istilah tidak ada makan gratis, makan siang gratis, ya. Artinya ini kan dianalogikan itu bahwa semua itu perpindahan orang, pengaturan ini itu bukan memindah-mindahkan begitu saja, ada tetap saja ada mahar-mahar untuk itu ya. Tapi maharnya itu tidak selamanya dalam bentuk uang ya. Mahar yang dimaksud itu bisa dari komitmen, bisa dari loyalitas, bisa bagaimana kontribusinya selama ini. Jadi bentuk apresiasi. Jadi yang pasti setiap orang di satu partai itu punya nilai tersendiri, ya. Sehingga orang partai pun juga itu memikirkan betul itu. Kalau ini bagian dari strategi untuk menang, maka daripada kita berhadapan dengan kita mengusung orang yang kadernya yang tanda-tanda kemenangannya sebenarnya minim, maka lebih bagus ambil yang sudah teruji. Yang dimaksud sudah teruji itu ini sudah jelas-jelas ada stakeholder, ada konstituen itu. Sehingga kalau itu digeser berarti tinggal kesediaannya saja. Bersedia, begitu dia bersedia selesai. Seperti ini yang Pak Saharudin ini kan yang masuk di Sidrap. Di DPRD calon kuat itu. Calon kuat. Ketua DPRD.
dia juga suara terbanyak di DPRD Sulsel. Iya, itu artinya kalau kita mau berpikir apa namanya, kita awam ya di luar ini, loh, apa untungnya pergi ke sidrap yang belum tentu, sementara sudah di tangan ini Pak Lusida. untuk Pak Sarudin ya, Nasdem ini berarti di tangan dia sebagai ketua DPRD. Ketua DPRD ini skopnya tentu lebih luas, artinya bagi ini tentu parpol atau Pak Sarudin sendiri punya pertimbangan lain. Iya. Artinya ya dengan dia pergi di situ, artinya di tangan itu kemenangan. Nah ini yang repot ini nanti kalau ini kita menduga-duga saja ya, karena kita bayangkan sudah di tangan ini DPRD ketua. Untuk kita ambil contoh tadi Sarudin ya, begitu ke sidrap ya memang orang di atas kertas dia yang menang. Iya. Ya katakan begitu ya. Tapi kalau ada apa-apa misalnya dia tidak menang, baru ini kan. Ya dengan catatan yang kemarin yang tadi Pak Ahmad bilang bahwa keterpilihan di DPRD itu beda keterpilihan di pilkada. Beda. Sehingga boleh dikata itu sebenarnya parpol juga termasuk Pak Sarudin untuk disidrap itu tidak boleh anggap enteng ini. Harus kerja kerja. Tapi mungkin juga parpol sudah kalkulasi siapa lawan Pak Sarudin kan? Itu artinya kan kekuatan orang itu tergantung dari kelemahannya lawan. Ya, jadi kalau itu sudah dibaca, saya yakin sekali bahwa untuk case sidrap dengan usul Nasdem Pak Sarudin ini ya tentu partai juga sudah punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Hanya memang ya itu kembali bagi masyarakat ini seperti tadi mana itu Pak Sarudin yang calon ketua DPRD. Nah kita pilih nih beliau untuk wakil rakyat dan kelak menjadi ketua DPRD. Begitu pelantikan tidak ada mana nih. Jadi kan tidak semua ikuti ini tidak semua masyarakat ada yang di TPS saja mencoblos dengan harapannya. Bisa jadi masyarakat kemarin ini kita sudah tusuk ini. Iya, dan dia tahu menang. Dan dia tahu menang. Begitu dia tahu menang dan nanti jadi ketua DPRD. Begitu pemilihan, kenapa dia lagi di kabupaten ini untuk pemilihan kabupaten? Ya, padahal di pikiran masyarakat ini kabupaten, mending kan di provinsi. Iya. Satu level di atas. Iya. Artinya bagi di parpol itu kelas-kelas begitu itu dia tidak lihat. Yang dilihat oleh parpol itu bagaimana SDM-nya masuk untuk menguatkan partai politik itu. Karena dengan asumsi dimanapun dia beraktivitas, dia kontributif untuk partai itu sendiri. Iya. Artinya bagi kita saja ini ya, kalau kita yang memilih ini pasti lebih tinggi gubernur daripada bupati, lebih tinggi ketua DPRD semua. Tapi dalam kondisi tertentu setelah diperhitungkan oleh parpol bukan tidak mungkin mantan-mantan yang sudah di atas dibawa lagi ke bawah. Ya. Sehingga dalam kalkulasinya orang parpol itu tidak ada istilah naik kelas itu. Yang penting siapapun dan dia bersedia untuk diusung. Ya jadi masalahnya kalau tidak terpilih Pak Rahmat. Itu dia, itu dia. Artinya tentu ini menjadi kan selalu itu berpikir logika normal saja. Kalau dia sudah hebat di DPR dan memang pasti terpilih nanti di daerah. Kurang lebih seperti juga itu jadi ada beban psikologis Pak Herman. Seperti Ina juga yang mantan ketua DPRD. Ke Baru. Iya. Ya, artinya dia pernah ketua DPRD. Kalau orang berpikir ini pasti lebih hebat ini. Tapi kehebatannya itu ditentukan oleh lawannya, pembandingnya. Iya. Kalau pembandingnya memang lemah, dia akan jadi kuat. Tapi kalau kuat juga pembandingnya, lawannya, kompetitornya, berarti dia bisa ini. Dan belum ada bisa memberikan jaminan bahwa semua itu bisa terpilih. Ya kecuali kalau survei-survei atau itu kan lain juga metode yang dilakukan. Ya, ini kan ada 9 orang ini dari 8 kabupaten kota ya. Ada Makassar, terus Selayar, Parepare, Sopeng. Ya. Nah, bahkan di Makassar ini dua-duanya ya. Kemudian masuk pilkada Makassar, ada maju wali kota, ada wakil wali kota. Jadi itu selain yang tadi kita singgung itu Pak Herman kan bisa juga ada strategi yang nomor di bawah yang tidak terpilih. Maksudnya begini Pak Hermannya, saya hampir terpilih nomor di bawah ini, ya.
begitu ya tadi kembali masalah mahar yang kita maksud yang bukan uang ya, komitmen apa semua ini. Begitu dilihat peluangnya, oh dengan mengusung dia ini berarti dia exit. Iya. Berarti naik yang dia yang kedua. Urutan di bawahnya. Urutan di bawah berarti memberikan peluang bagi yang lain. Sehingga itu semua dibaca oleh parpol. Ataukah ada juga, bisa jadi juga seperti ini, kalau misalnya saya tidak terpilih jadi bupati, ya, saya terlanjur digantikan di DPR, di Sulsel. Mungkin ada komitmen antara mereka berdua. Tapi itu tidak terbaca oleh rakyat. Tidak terbaca. Maksudnya begini, kan ada beda itu aspirasi masyarakat dengan partai, dengan individu parpol dan individu. Jadi masyarakat, parpol dengan individu, ya. Jadi disitulah nanti parpol itu petakan itu. Nah, bagaimana nanti kalau tidak jadi? Bagaimana lagi hitung-hitungan anunya kan? Nah ini beda kalau di tingkat pusat. Kalau misalnya tidak jadi, masih ada, oh nanti dekat presiden, mungkin nanti jadi menteri atau jadi apa, masih banyak jabatan. Kalau di tingkat kabupaten kota kan terbatas. Kalau misalnya dia sudah harapannya menjadi anggota DPRD, begitu tidak jadi anggota DPRD karena dialihkan menjadi eksekutif, tidak terpilih juga. Lantas mau dijadi apa? Itu nanti parpol yang itu tanggung jawab moralnya parpol untuk apa? Pasti ada hitung-hitungan parpol itu. Komitmen termasuk mungkin. Pembagian. Selain anggota DPRD digantikan bagaimana? Bayangkan ini sudah artinya untuk mencalonkan diri saja itu kemudian terpilih itu bukan tidak ada pengeluaran itu. Minimal kalau saya tidak terpilih jadi bupati ada pergantian dari uang keluar waktu kampanye di caleg. Tapi kembali lagi itu internalnya parpol. Parpol. Kita tidak tahu dinamika parpol itu, apakah parpol itu juga memang boleh jadi parpol itu memang punya tanggung jawab moral begitu, tapi bukan tidak mungkin juga parpol memang sudah lihat urus sendiri kalau misalnya ini kan bisa jadi. Itu terjadi kalau misalnya betul-betul yang 9 orang ini maju di pilkada karena haus kekuasaan. Itu lain juga bacaannya itu. Kalau misalnya begini, yang bersangkutan itu pasti kan masyarakat apa maunya ini, dia sudah harusnya tenang-tenang di DPRD, ini kan belum juga dilantik apa semua ini kan, tiba-tiba dia ke itu, berarti itu bahasa lain lagi yang dikeluarkan itu haus kekuasaan. Tapi kalau itu betul melekat pada individu yang bersangkutan, bukan tidak mungkin ada punishment dari parpol. Punishment dari parpol itu dia bilang memang saya larang kau dulu. Kan kalau ketua partai bilang, memang saya larang kau, tapi karena kau mau dan tidak terpilih, mesin partai juga tidak bekerja optimal, bisa jadi menjadi hukuman tersendiri. Tapi dalam etika politik gimana? Kalau kita bicara etika politik agak beda dengan dinamika karena kalau etika itu sebenarnya pada level yang tertinggi tidak seharusnya itu dilakukan. Kenapa? Karena mengakomodir kepentingan masyarakat itu jauh lebih, karena kan kalau dia menjadi wakil rakyat, etikanya dia dipilih oleh rakyat dan dia harus menyampaikan, dan untuk menyampaikan mengakomodir aspirasi masyarakat itu, anggota parlemen dalam hal ini legislator itu betul-betul dia paham itu konstituen. Jadi bayangkan tidak nyambung ini. Kalau seperti ini yang terjadi, menjadi potensinya tidak nyambung. Lain yang memilih, lain yang terpilih, lain yang diurus nanti. Artinya betul-betul pasca pemilihan, kalau begitu Pak Rahmat, antara konstituen dengan partai itu sudah tidak ada hubungan kayak. Makanya untuk kondisi sekarang ini ada yang katakan sebenarnya sudah bukan lagi wakil rakyat. Yang ada sekarang ini wakil partai yang duduk di dewan sebagai ini kan. Kenapa? Karena kalau wakil rakyat yang sesungguhnya memang yang terpilih kemudian dia tidak ini lagi. Artinya memang patron. Saya ini dipilih oleh masyarakat untuk duduk di situ. Bukan mau diutak-atik untuk kemudian dipindahkan dan itulah itu kembali lagi masalah etika. Tapi itu regulasi ada regulasi yang mengatur.
dimungkinkan. Dimungkinkan, Iya. tapi mungkin di internal partai masing-masing beda antara satu partai dengan Iya. partai yang lain. Tapi ada kecenderungan Pak Herman kalau untuk model sekarang ini main-mainan begini, dinamika internal setiap partai ini terjadi di hampir semua partai. Iya, karena standing posisinya parpol sekarang ini membaca, melihat apa peluang-peluang ini begitu ada masuk. Karena itu di situ ada, makanya perlu ada komunikasi politik, kemudian ada bargaining, kemudian ini karena tidak ada sekarang parpol yang ya apalagi di tingkat nasional. Karena ini kan parpol-parpol di daerah ini, provinsi daerah ini patokannya di pusat. Ada kecenderungan partai-partai yang ada di pusat ini masih sulit kalau dia tidak mendekat di kekuasaan, apalagi kalau misalnya memang dia jauh dari itu, dari di luar dari rezim. Karena memang kita tidak kenal nama oposisi, yang ada adalah kontribusi dari setiap ini, sehingga itu diperlukan komunikasi politik antar pengurus ketua DPP parpol dalam hal ini. Bisa jadi itu Pak Rahmat, ini kan sebenarnya bukan kemauan partai di daerah ya. Iya. Karena mereka ini kan dapat rekomendasi dari pusat. Iya, itulah makanya semua yang terjadi di daerah kontrolnya sebenarnya itu pusat. Itu. Sehingga coba bayangkan itu, berapa banyak ketua partai di daerah yang harusnya dia diusung menjadi calon wali kota, calon bupati. Tidak itu. Karena kalau mau di daerah pasti mereka dulu utamakan betul. Jadi memang pemetaannya ini Pak Herman hampir semua memang pusat yang keluarkan itu rekomendasi siapa yang ini. Sehingga apapun yang terjadi di daerah itu semua harus konsultasi. Atau jangan-jangan yang 9 orang ini ada beberapa orang yang bukan kemauannya untuk maju di pilkada. Bisa jadi. Itu kalau enggak, karena begini, ada kata yang paling ini sebenarnya di setiap itu loyalitas. Masuk satu indikator itu. Iya. Loyalitas yang dimaksud itu partai maunya kamu begini. Itu. Iya. Berarti dia harus tunduk. Karena kapan dia tidak tunduk, lebih keluar saja. Karena memang itu poin penting loyalitas setiap anggota di partai itu. Artinya bisa jadi bukan kemauannya sebenarnya, tapi partai yang mengatur kalau nanti di sini, kamu di sini. Bisa jadi. Atau sebaliknya, sepanjang individu yang bersangkutan itu memang punya harapan terhadap partai politik yang bersangkutan. Jadi apa yang ada di dalam dirinya itu sesuai dengan visi misi partai. Betul. Makanya itu diperlukan sekali yang namanya itu kekaderan. Kenapa? Karena ini ideologi setiap partai itu memang harus dipaham betul. Ya. Masih adakah ideologi partai sekarang? Dan itu doktrin-doktrin itu ada di setiap ini, hanya nanti sekalipun itu jalan, tapi bagian-bagian tertentu nanti itu ideologi itu menjadi kabur. Ya, gitu. Karena selama ini kan kita lihat kayaknya partai ini hanya sekedar apalagi seperti bis kota, siapa saja bisa naik dan setelah itu bisa bisnya ditinggalkan. Bisa tiba-tiba minta kiri. Tidak, karena itu individu masuk di parpol. Berarti ada kepentingan yang mau diakomodir. Iya. Kalau begitu, parpol juga tidak jalan sendiri. Parpol juga punya kepentingan. Jadi ketemu ini barang. Hubungannya itu saling menguntungkan. Nah, kalau begitu, berarti masuk poin. Jadi kader dulu istilahnya, jadi anggota. Kan anggota itu tidak semuanya kader itu. Iya. Kader yang betul-betul ya istilahnya sejati dan sehati, yang maksudnya betul-betul memang sudah urat berakar di partai. Urat berakar itu dia tidak, pokoknya ikut saja perintah parpol itu. Kenapa? Kalau ada apa-apa nanti dia ikuti pemilihan lantas dia terpilih, maka kembalinya juga ke parpol itu. Nah, beda kalau misalnya dia memang kader, tapi begitu lihat saya lebih banyak ruginya ini, tidak pernah dia akomodir kepentingan ke parpol, selalu diiming-imingi sesuatu yang kita loyal selalu, tapi ternyata dirugikan terus. Sementara ada parpol lain yang memberikan janji yang lebih menguntungkan, lebih ke situ. Sehingga untuk model sekarang ini beda dengan dulu. Dulu itu alergi dengan istilah kader loncat pagar. Iya, dan partai satu ke partai yang lain. Kalau sekarang ini dianggap satu kelebihan. Dianggap satu kelebihan lah kelebihannya tuh bukan cuma di parpol ini saya diterima, di partai manapun dia istilahnya teman-teman politisi kutu loncat. Iya, tapi itu sudah tidak tidak populer lagi sekarang.
beda dulu alergi orang dengan istilah itu. Malah ini baru-baru presiden terpilih Prabowo, apa istilahnya itu, dia bilang saya disusupkan, apa istilahnya? Menteri pariwisata disusupkan ke ketiga. Iya. Kader Gerindra disusupkan ke ketiga. Itu kan canda-canda ini, tapi ya begitu kita, oh ya mungkin itu candanya beliau itu. Tapi memang kan orang tahu, oh ini dulu dari mana asalnya, dari mana. Kemudian itu berarti bahwa dia punya kader itu, tingkat kualitas kadernya itu tidak persis sama dengan orang yang dari awal yang tidak pernah ini. Iya. Kalau dia sudah pernah istilahnya pindah-pindah begitu, berarti peluangnya juga untuk pindah tetap masih ada. Persoalannya selama ini kita lihat Pak Rahmat, ya ini dari pandangan teman-teman khususnya di Koppel ya. Selama ini banyak kader-kader partai seperti yang disampaikan tadi itu berakan di partai yang bersangkutan, tapi karena tidak populer, tidak karismatik, tingkat keterpilihannya kurang, maka partai yang bersangkutan itu melakukan rekrutmen politik, menjadikan caleg itu dari kader-kader ya, dari bukan kader misalnya, tiba-tiba menjadi anggota partai, dipasang menjadi caleg. Sementara banyak ini ya kader-kadernya karena tingkat keterpilihannya kurang, misalnya dia tidak masuk. Itu satu dilema tersendiri Pak Herman, karena oke lah tadi kita partai itu sebenarnya atau jangan-jangan memang perkaderan di partai tidak ini ya, sehingga kader-kader yang ada itu tidak menjadi populer. Betul, bisa jadi. Artinya bagaimana cara mengkader? Karena kalau saya ingat sekali itu bagaimana partai-partai yang dulu itu kuat sekali itu namanya ini, sampai ada istilah tidak boleh, maksudnya itu untuk loncat pagar itu tidak, alergi itu. Bahkan kalau sekarang ini begitu, mungkin karena lemah dan partai juga tidak bisa memberikan jaminan ini, maka dan itu tidak masalah, diberi kesempatan pada yang lain untuk pindah-pindah, dan begitu dia di tempat lain ternyata dia memang bisa lebih improvisasi, lebih menguntungkan partai. Nah, tadi itu mengenai kader, karena ada juga kader Pak Herman itu, memang dia kader asli, kader tulen, tapi sebenarnya itu tadi dia memang kader, tapi dia tidak bisa berbuat, dia tidak bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap partai itu sendiri. Begitu ada yang menginjeksi dia, artinya ada orang lain yang jadi kayak mobil mogok mungkin begitu, ada yang dorong, ada yang supportingnya ini, tiba-tiba naik itu kinerja di partai itu. Akhirnya dia menguntungkan. Nah, itu sebenarnya dimaksud saling menguntungkan. Kalau ternyata orang yang datang ini memberikan kontribusi, maka diangkat. Jangankan anggota biasa, kalau perlu jadi ketua partai dalam hitungan 2 hari bisa. Kan pada saat misalnya mau caleg misalnya, kenapa ini tiba-tiba ini ada balihonya dari partai ini, padahal kita tidak tahu bahwa selama ini ada di partai yang bersangkutan. Ataukah jelang pilkada pendaftaran baliho bertebaran di jalan, ada satu orang, ini kan bukan dari mana ini kekaderannya di partai ini. Artinya yang kader asli sendiri kaget. Jadi itu kembali itu Pak Herman, itu maksudnya partai politik itu sesungguhnya betul-betul melihat sumber daya, kalau perlu seluruh Indonesia, siapa yang bisa mengangkat ini partai itu. Dan ada kecenderungan Pak Rahmat oligarki di partai juga itu. Misalnya ketuanya ada dia adalah ketua partai, anaknya kemudian masuk dan seterusnya ke bawah. Apalagi kalau memang partai-partai yang sertifikatnya dipegang orang tua. Jadi partai itu sifatnya dan sepertinya ini partai di Indonesia ini jadi warisan. Kecuali yang mengklaim itu Partai Golkar. Partai Golkar tidak mengklaim itu karena kepemilikannya semua. Artinya semua orang bisa tiba-tiba menjadi ketua, bisa pengurus, bisa ini kan. Beda kalau misalnya di Demokrat, di Nasdem, di PDIP, hati-hati karena kenapa ya? Orang identikan semua Prabowo di Gerindra itu punya. Jadi itu tidak mudah kalau partai-partai itu. Kalau beda kalau di Golkar, Partai Golkar, kita tidak bisa tidak heran kalau tiba-tiba ada ini, karena memang diberi peluang,
diberi peluang. Apakah misalnya jangan sampai memang tahu di kayak di PDIP dia menjaga marwah Bisa. partai Ya. yang memang dari awal dibentuk harus seperti ini. Iya. Kalau diberikan ke orang lain, Betul. itu berbahaya. Ya itu tadi apa namanya mindset oligarki. Iya. Itu artinya mindset oligarki itu berisiko kalau kasih orang lain. Dan sementara masih saya yang punya partai ini teruskan saja pada saya punya anak daripada orang lain ini kan. Jadi memang di partai itu tidak bisa dihindari ada oligarki itu. Tergantung partai-partai sifat partai itu sendiri. Jadi kembali lagi tadi mengenai apa namanya anggota legislatif yang ini kan ini belum lagi ini Pak Irman nanti kalau pelantikan menteri kan Ya. ini banyak calon menteri nanti yang sudah dilantik ini yang sudah dilantik ini artinya sudah dilantik jadi pokoknya dilantik saya dulu menjadi anggota DPR atau jadi anggota Betul. begitu nanti ada penyusunan kabinet bukan itu diambil lagi ganti masuk lagi yang lain. Iya. Itu kalau di daerah ini kan sudah pelantikan, berarti sudah artinya dia tidak dilantik, dia tidak dihentikan. Tidak dilantik. Kemudian dia berkompetisi di daerah. Kompetisi. Tapi kalau di pendaftaran harus. Kalau di keluar. pusat ini karena belakangan ini kabinet ini dia lebih dulu pelantikan, dilantik saya dulu. Sudah dilantik, itu bagian dari kerja para politik ya, masuk dulu di dewan DPR. Nanti kita bergabung sama presiden yang terpilih. Begitu presiden oke kan dia kemudian jadi menteri atau pejabat yang memang ini tinggalkan DPR. Itu juga sebenarnya tidak bisa kita katakan bahwa dia belajar dulu anggota legislatif. Tidak, karena itu kesannya dia cuma belok sedikit. Iya. Kayak ini ada jalan lurus, ada pengantin di depan ini cari jalan lain dulu baru ini. Iya kan? Dia tetap di jalan lurus, tapi Iya, kalau tapi ada halangan di depan, dia belok. Tapi ini beloknya ini beresiko. Siapa tahu jurang di belakang ini kan? Ya, tidak. Jadi itu sebuah manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik. Jadi saya kira tidak berhenti partai politik untuk melakukan komunikasi ya, terutama ini menjelang tanggal 20 ini. Karena yang sudah dilantik itu bahkan termasuk ketua DPR, ketua MPR, siapapun yang sudah dilantik kemarin, begitu diminta, karena ini ada juga yang katakan di antara mereka ya, yang sudah dilantik, pokoknya dimanapun kita diminta untuk mengabdi demi bangsa dan negara ini, maka kecuali, jadi memang sebenarnya itu bagian masih panjang ini proses ini. Ini kalau kita lihat kecenderungannya ini, para politisi ini, Pak Rahmat, memang di eksekutif itu lebih menjanjikan daripada legislatif ya. Jadi itu juga satu bacaan ini yang maksudnya begini, seperti di Sulsel, kalau orang rame-rame ini berarti memang pasti kesan itu muncul, berarti menjanjikan di eksekutif. Padahal ini kan namanya bidang tugas ini relatif sama tergantung tupoksinya ini kan, apalagi akhirnya tidak bisa dihindari kesan itu muncul. Iya. Karena selalu orang katakan, sudahlah. Legislatif itu tempat saja ini tes stempel saja. Kalau di eksekutif dia mengeksekusi. Jadi dan bisa jadi itu untuk kepentingan partai juga. Betul. Anggaplah misalnya beberapa menteri yang ini Pak Jokowi menteri ini itu kalau mau ada kebijakan terkait dengan kementerian ini harus dengan partai ini. Iya. Memang karena begini Pak, itu kan juga sebenarnya sama juga di daerah kayaknya. Sama di daerah. Jadi semua masih bagian dari bargaining. Misalnya gini, untuk tingkat kabinet presiden itu. Kemudian ada kalkulasi dari setiap partai politik untuk mengakomodir orang-orangnya. Karena kan semua sekarang ini semua mempromosikan sumber dayanya dari pusat sampai ke daerah supaya terpakai, entah itu di eksekutif atau di legislatif. Kalau dia terpakai, maka dia akan menguntungkan partainya. Kan begitu. Iya. Karena misalnya ini partai, yang menghidupkan itu partai itu kan tentu mereka yang ada di eksekutif atau legislatif. Iya. Tapi apakah itu Pak Rahmat jangan sampai begini. Kalau memang kekuasaan itu baik di legislatif maupun di eksekutif itu betul-betul dikuasai partai politik, bagaimana kemudian bermain, lupa aspirasi masyarakat. Begini ya, saya kira
mereka pun juga semua berpikir aspirasi masyarakat. Iya, iya. Hanya caranya yang berbeda. Cara yang berbeda itu maksudnya sebelum mengakomodir kepentingan masyarakat, akomodir dulu kepentingan partai. Jadi partai dulu diamankan. Kan ini belum ada yang bekerja. Iya kan. Jadi karena ini belum ada bekerja untuk rakyat, baru istilahnya merapikan barisan ini. Daripada orang lain yang memikirkan rakyat, lebih baik kita punya anggota. Entah itu di eksekutif atau di legislatif. Ya, kenapa itu asumsi itu muncul? Karena selama ini kita melihat bahwa aspirasi masyarakat itu kadang ditinggalkan ketika partai berebut kekuasaan. Jadi kekuasaan direbut bagaimana caranya, tapi ini kemudian tidak mau melihat ke bawah seperti apa aspirasi masyarakat. Ya. Nah itu yang kita lihat selama ini, ada ketidaksambungan antara apa yang diinginkan masyarakat sebagai pemilih, ya, dengan penguasa yang mereka sudah pilih. Ya, itu sebenarnya memang dinamika yang belakangan atau beberapa tahun ini berlangsung di Indonesia ya, karena masyarakat itu sebenarnya istilahnya luangkan waktu untuk memilih dia punya wakil itu betul-betul itu artinya barang yang dipikirkan betul. Lantas kemudian begitu terpilih, kemudian ada gap itu, ya, dan itu banyak yang kita dengar setelah terpilih lupa rakyat, lupa ini kan. Padahal instrumen-instrumen untuk bisa bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa terwadahi di DPR maupun di DPRD, sudah ada reses, sudah ada temu konstituen, sudah ada kunjungan dapil. Itu program-program di kesekjenan yang bagaimana sekretariat DPR itu memfasilitasi tugas fungsi DPR. Nah itu semua kan sebenarnya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Betul. Tapi sepertinya apa yang suara-suara dari bawah dibawa masuk ke sidang-sidang DPR, DPRD itu kayaknya tidak nyampe ke situ. Terutama waktu demo besar ini bulan berapa waktu yang lalu ya. Itu kan kelihatan sekali sebenarnya itu. Iya, waktu MK. Kelihatan sekali bahwa DPR itu mau jalan tancap gas terus, lupa apa yang terjadi itu. Begitu terjadi ada gerakan ini baru mereka istilahnya yang seharusnya injak gas terus karena memang keburuan itu lupa. Ya, artinya memang mereka bekerja kalau untuk jadikan contoh itu bukan tidak mungkin mereka larut dengan apa yang dipikirkan, lupa apa masyarakat ini. Jadi itu sebenarnya warning juga waktu itu ya. Karena kalau itu berkepanjangan, bisa lain persoalan itu. Iya, padahal mereka kan partai politik ini hadir bagaimana supaya menyambungkan aspirasi masyarakat untuk sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga peranan daripada parpol itu betul-betul fungsional terhadap apa yang dipikirkan oleh anggotanya itu. Betul. Karena kalau ada kebijakan begini misalnya, orang parpol, kalau itu kan ini begini Pak Herman ya. Ini kan kekuasaan ini sebenarnya kayak kue ini kan dibagi-bagi, dibagi-bagi kue kekuasaan sharing power begitu kan. Makanya itu kenapa di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi karena pemerintahan kita ini masih dimungkinkan untuk berkontribusi di mana saja ya melalui parpolnya, melalui partai politiknya itu supaya nanti sebenarnya apa kebijakan ini nyambung ke dewan itu. Itu juga ada hubungannya dengan treasure ini di DPR di setiap ambang batas bawah itu. Sehingga kalau dilihat cuma misalnya ini partai-partai mana yang dimaksud ukuran partai besar cuma 5 atau berapa. Itu yang memang dikasih jatah untuk pimpinan. Nah, maksudnya itu supaya semua optimal ya. Kalau ada apa-apa baik itu di eksekutif atau di legislatif tetap menjadi tanggung jawab parpol. Sehingga begini, orang yang masuk di parpol itu sebenarnya boleh dikatakan itu tidak ada, terutama yang lewat kan ada juga istilah second sekarang ya oleh parpol karena dia profesional. Dia masuk itu di kabinet karena dia profesional. Kalau dia rekomendasi partai, kalau dia melakukan sesuatu, maka partai dia itu ikut bertanggung jawab. Contoh kemarin misalnya ada menteri yang ini kan harusnya itu korupsi, kena punishment itu partainya.
Tidak bisa partai bilang, oh itu bukan bukan apa namanya, karena Bukan tanggung jawab bukan saya. tanggung jawab saya dan itu harus dicoret. Bukan, tidak sebatas itu. Harus ada tanggung jawab moralnya juga ini partai politik. Kita tidak tahu seperti apa Prabowo Iya. ini, apakah mau lebih banyak profesional atau dari kader-kader partai Iya. politik ke depan. Ya, sekalipun kita mau ada informasi bahwa dia akan perbanyak yang second ini yang kader profesional, kita tidak tahu, belum bisa ditahu proporsi ini, masih spekulatif ya. Karena ini bayangkan berapa 44 ini pejabat nanti setingkat menteri itu yang dilantik itu. Artinya dia gemuk ya. Apakah karena tidak selamanya gemuk itu mengakomodir. Iya. Bisa jadi dia gemuk tapi ada yang tidak diakomodir. Biasa juga kadang ramping tapi mengakomodir. Itu. Nah, nanti kita lihat Iya. siapa-siapa saja yang terakomodir untuk itu. Yang pasti kalau kita kembali pada tema ini kemarin tadi ini, setidaknya sebenarnya itu partai politik silakan saja bermanuver ya untuk mencari kekuasaan, mencari kemenangan dengan caranya nih. Tapi ingat bahwa orang di DPRD itu dia terpilih karena dipilih oleh Masyarakat. rakyat. Dan Itu. jangan sampai aspirasi masyarakat Iya. ditinggalkan. Karena itu kesan yang selalu ada, masyarakat dibutuhkan pada saat di TPS saja suaranya. Iya. Begitu sudah lepas seolah-olah masyarakat sudah ditinggalkan, nanti kerja parpol. Nah itu sebenarnya yang kita maksud untuk kondisi saat sekarang ini Pak Herman, masih bisa dimengerti apa yang terjadi sekarang ini. Misalnya ada 9 yang tidak dilantik, harusnya dia dilantik menjadi anggota, karena memang dia terpilih. Harusnya dia menjadi anggota DPRD, ya toh. Tapi karena ada pilkada, maka dikasih belok dan tidak dilantik, karena tidak boleh dilantik, tidak bisa diteruskan kalau dia mau ini maju di pilkada. Ya itu ada gap, sehingga ke depan sebenarnya perlu dipikirkan, ya. Dipikirkannya itu begini, masyarakat pilih dia untuk di fashionnya untuk DPR, biarkan dia di DPR dulu. Mungkin beda kalau dia sudah bekerja baik, misalnya 2 atau 3 tahun. Ini kemudian ada pertimbangan lain, kemudian dibawa di tempat mana yang bukan di DPRD atau bukan di legislatif, baru dilihat. Karena bukan tidak mungkin masyarakat juga bisa kecewa dengan yang dia pilih. Kan misalnya sudah terpilih, begitu dilihat 1 tahun 2 tahun, tidak, ini yang kita pilih ini tidak pernah datang di sini lagi. Bukan tidak mungkin yang memberikan punishment masyarakat. Itu. Loh, ini Pak Herman kita pilih dia datang ternyata begitu dia ganti nomor HP-nya, dia yang tidak mau lagi ditemui apa semua, masyarakat yang menghukum dia. Tidak mau membuka kaca. Tidak mau. Ya, para pemirsa Kopel TV, terakhir Pak Rahmat, segmen terakhir, mungkin ada apakah harapan-harapan dari Pak Rahmat untuk para pemilih dan juga mungkin para kandidat di pilkada ini? Pertama untuk parpol. Kenapa parpol? Karena memang ini pesta rakyat ini sesungguhnya ini yang host itu partai politik yang sibuk yang mengakomodir ini masyarakat menjadi orangnya untuk kemudian dipilih, sehingga parpol itu betul-betul dia selektif melihat figur tokoh yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Jadi posisi partai politik itu memuat unsur-unsur, ada edukasinya, ada komunikasinya, dan itu jangan jadi bumerang, masyarakat kecewa akan parpol. Kemudian yang kedua, tokoh dalam hal ini figur individu itu jangan terkesan ada unsuran haus kekuasaan. Ya, kalau karena haus kekuasaan itu konotasinya negatif. Tapi kalau dia menunjukkan loyalitasnya pada partai, orang bisa maklumi. Kemudian rakyat, untuk rakyat yang memilih ini memang tidak bisa pilkada serentak nanti. Iya, kita tunggu saya seperti apa. Tentu harapannya masyarakat itu berkesesuaian dengan yang dilakukan oleh dua tadi unsur ini, parpol dengan individu. Dan satu catatan, jangan sampai menerima serangan fajar. Oh itu, ya. Karena itu bagian dari edukasi semua itu. Edukasi itu artinya jangan terima untuk hal-hal yang memang bisa merugikan. Karena ini kan demokrasi ini kita tidak berpikir untuk saat sekarang saja, tapi berpikir jangka panjang. Ya, saya kira itu bincang kita dengan Pak Dr. Muhammad, para pemirsa Kopel TV. Kita sudah di penghujung acara. Kita cukupkan sampai di sini.
tetap di Kopel TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.